Peluang dan kesempatan untuk kita dibebaskan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga juga sangat besar di dalam bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin min Ramadan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari neraka dan hal itu terjadi pada setiap malam dari malam bulan suci Ramadan. Dan adakah kemenangan, adakah kesuksesan, adakah kebahagiaan melampaui dan melebihi daripada seorang itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka? Dipersembahkan oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kurang lebih sepekan lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia, tamu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tamu yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tamu yang dicintai dan dinanti-nantikan kehadirannya oleh orang-orang yang beriman, yaitu bulan suci Ramadan. Dan bulan ini datang membawa berbagai macam kebaikan bagi orang-orang beriman. Oleh karena itu, dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka bagi kita orang-orang beriman menganggap bahwa ini adalah karunia dan nikmat yang sangat besar Allah anugerahkan kepada kita. Karena dengan kedatangan bulan suci Ramadan itu peluang dan kesempatan untuk kita bisa meraih berbagai macam kebaikan dan keutamaannya. Di antaranya peluang dan kesempatan untuk kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sangat besar dalam bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan siapa yang qiyam melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan dan dia melaksanakan itu atas dasar keimanan dan mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ampuni dosanya yang telah lalu. Peluang dan kesempatan untuk kita diampuni oleh Allah sangat besar dalam bulan suci Ramadan. Demikian juga peluang dan kesempatan untuk kita dibebaskan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga juga sangat besar di dalam bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin min Ramadan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari neraka dan hal itu terjadi pada setiap malam dari malam bulan suci Ramadan. Dan adakah kemenangan, adakah kesuksesan, adakah kebahagiaan melampaui dan melebihi daripada seorang itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka? Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz,
maka sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah sukses, dan indah kesuksesan dan keberuntungan yang hakiki. Dan peluang itu sangat besar kita bisa raih dan bisa dapatkan di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, bagaimana semestinya kita menyambut tamu yang mulia tersebut? Bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi insya Allah kita akan berjumpa? Yang pertama hadirin yang sangat bahagia adalah doa. Banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat dan afiat. Oleh karena itu salah satu di antara doa para salafus saleh sejak masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan keberkahan di bulan Sya'ban, dan berikanlah kami kesempatan dan peluang untuk berjumpa dan ketemu dengan bulan suci Ramadan. Lalu kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ad-Darimi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk atau sudah muncul hilal bulan Ramadan, maka beliau berdoa dengan doa Allahu Akbar. Beliau mengatakan Allahu Akbar, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukallah. Ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sudah muncul hilal bulan Ramadan. Ya Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, dengan masuknya hilal bulan Ramadan, anugerahkanlah kami keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman, dan berikanlah kami taufik untuk menjalankan apa yang Engkau cintai dan apa yang Engkau redai. Yang kedua hadirin yang sangat bahagia, di antara persiapan yang kita harus lakukan untuk menjemput tamu kita yang sangat agung, tamu kita yang sangat mulia adalah alhamdu wa syukru ala bulughi. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Imam An-Nawawi di dalam Kitabul Azkar menyebutkan, "I'lam annahu yustahabbu liman tajaddadat lahu ni'matun zahiratun aw indafa'at anhu niqmatun zahiratun an yasjuda syukran lillahi aw yusni bima huwa ahlu." Kata Imam An-Nawawi, dianjurkan bagi setiap orang yang merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala atau dihindarkan dari satu mara musibah, untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan memuji pada Allah Azza wa Jalla sebagai wujud bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang syakirin. Yang ketiga hadirin yang sangat bahagia, di antara hal yang kita perlu lakukan untuk menjemput bulan suci Ramadan sebagai tamu kita yang sangat mulia adalah al-farahu wal ijtihad. Bagaimana kita merasa bergembira dan yang perasaan yang bahagia menyambut bulan yang sangat mulia, bulan yang banyak membawa keberkahan dan kebaikan kepada kita semua. Jangan sampai sama dengan sebahagian orang kaum muslimin datang bulan Ramadan merasa sempit hatinya karena dianggap bahwa tidak bisa bebas melakukan apa-apa di dalam bulan suci Ramadan. Orang yang seperti ini adalah orang yang rugi menghadap menjemput bulan suci Ramadan. Tapi bagi orang yang beriman senantiasa bergembira dan hatinya senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan, karena dianggap ini adalah bulan di mana kemudian dia bisa meraih berbagai macam kebaikan dan keberkahan serta keutamaannya. Kemudian yang berikutnya hadirin yang sangat bahagia, di antara perkara yang perlu kita lakukan dalam rangka menjemput tamu kita yang mulia adalah al-azmu wa tahtitul musbaq lil istifadati min Ramadan. Bertekad dengan tekad yang sungguh-sungguh dan serius untuk memanfaatkan kedatangan bulan suci Ramadan dengan melakukan ibadah secara maksimal serta membuat planning dan perencanaan amalan-amalan apa saja
yang ya perlu untuk kita tingkatkan di dalam ya bulan tersebut. Karena hadirin yang sangat bahagia, orang yang ya bertemu dengan bulan suci Ramadan lalu kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang sesungguhnya merugi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka Ramadan fala yukfaru lahu fala yukfar lahu." Kata Rasulullah, barang siapa yang berjumpa dengan Ramadan, bulan suci Ramadan, ragi ma'am fumriin adraka Ramadan fala yukfaru lahu. Rugi dan celaka orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan dan tidak diampuni dosa-dosanya. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, faman hurima khairuhu faqad hurima khairu kullu. Siapa yang dijauhkan oleh Allah kebaikan dalam bulan suci Ramadan, maka sesungguhnya dia tidak akan mendapatkan kebaikan yang lainnya. Kalau di bulan suci Ramadan kita tidak mendapatkan peluang dan kesempatan untuk meraih kebaikan-kebaikan, maka kapan lagi kita bisa meraih kebaikan itu? Oleh karena itu hadirin yang sangat bahagia, dianggap oleh Rasulullah SAW orang yang rugi, orang yang pailit, ketika dia ketemu dan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, lalu kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa dan kesalahannya. Termasuk juga hadirin yang sangat bahagia, di antara perkara yang perlu kita persiapkan dalam rangka menjemput tamu kita yang agung dan mulia ini, yaitu al-ilmu wal fiqhu bi ahkami Ramadan. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita meningkatkan wawasan dan keilmuan kita tentang hukum-hukum yang terkait dengan Ramadan. Makanya hadirin yang sangat bahagia, masih ada waktu kita ini berapa hari. Mari kita baca buku-buku yang terkait dengan bulan suci Ramadan. Mari kita baca buku yang terkait dengan masalah hukum puasa di dalam bulan suci Ramadan dan amalan-amalan yang yang harus kita tingkatkan dalam bulan tersebut. Sehingga ibadah yang kita kerjakan itu dibangun di atas dasar dan pondasi ilmu. Karena amalan yang tidak dibangun di atas pondasi dan di atas pondasi dan dasar ilmu, maka amalan itu sia-sia. Kata Rasulullah SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan satu amalan, tidak ada contohnya dari kami dan tidak ada perintahnya dari kami, kata Rasulullah, maka amalannya tertolak. Makanya hadirin yang sangat bahagia, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, maka mari kita membaca buku-buku yang terkait dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan dan puasa di dalam bulan tersebut. Kemudian hadirin yang sangat bahagia, diantaranya juga yang perlu kita persiapkan dalam rangka dalam rangka menghadapi dan menjemput bulan suci Ramadan, an nastaqbilahu bil azmi ala tarkil atham wal sayyi'at. Mari kita menjemput bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih dan dengan kita meninggalkan seluruh dosa dan seluruh kemungkaran. Kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sesungguhnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tobatlah kalian seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kalian beruntung. Dan kita masuk dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan suci, bersih dari berbagai dosa dan kesalahan karena kita telah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya hadirin yang sangat bahagia, di antara persiapan yang kita harus lakukan menghadapi dan menjemput bulan suci Ramadan sebagai tamu kita yang mulia adalah at-tahiyatun nafsiyatu war ruhiyah min khilalil qiraati wal ittila'. Bagaimana kita mengkondisikan rohani kita dan mengkondisikan mental kita untuk menjumpai bulan suci Ramadan dan menjemput bulan suci Ramadan dengan rohani dan mental yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara membaca, dengan cara mendengarkan ceramah-ceramah dan penjelasan-penjelasan daripada masyayikh dan para ulama tentang masalah bulan suci Ramadan dan keutamaan-keutamaannya. Dan dengan seperti itulah insyaallah kita bisa memanfaatkan kedatangan bulan suci Ramadan untuk bisa meningkatkan ibadah kita secara maksimal. Dan jadikanlah Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Sekali lagi hadirin yang sangat bahagia, mari kita bertekad ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan tahun ini, maka kita bertekad untuk menjadikan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Karena boleh jadi hadirin yang sangat bahagia, Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir bagi kita dalam hidup ini. Aqulu qouli hadza
wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, mari pada khutbah yang kedua ini kita berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi kulli zaman wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Gaza wa fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Gaza wa fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Gaza wa fi Palestin wa fi kulli zaman wa fi kulli makan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din minal yahudil ghasibin wan nasaral haqidin wa syuyu'inal mulhidin wa man awanahum minal munafiqin wal almaniyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.